banyak orang juga kayak ngelihat anak pang yang stigmanya negatif. Ya, jangan terlalu menilai dari luar. Maksudnya jangan tutup sebelah mata gitu. Iya. Kan nggak setiap waktu dia tuh kayak gitu. Halo semuanya, kita balik lagi sama gua Cashful, dan di podcast kita kali ini akan membahas atau akan seputar kaitannya dengan komunitas anak pang. Nah, di samping saya udah ada salah satu dari komunitas anak pang. Boleh dikenalin Bang, namanya Bang? Ya, gua Padlika, biasa dipanggil Petai juga. Kesehariannya biasanya ngapain Bang? Ya seharinya ya begini, anak pang di jalan pasti. Sekarang biasanya ngetem apa ya bahasanya? Kita podcast nyantai aja kali ya? Nyantai aja kali Nyantai aja. Ya paling kalau misalkan di jalan yang ngamen-ngamen, ya pasti ngamen-ngamen lah. Cuman kadang-kadang muter-muter, kadang juga ngetem di tempat gitu. Diem maksudnya nggak kemana-mana gitu, di lampu merah. Biasanya di mana? Di Yasmin. Di Yasmin biasanya. Langsung aja kali ya. Buat pertama mungkin bisa nggak sih Bang diceritain gitu awal mula lu tuh terjun ke dunia jalanan kali atau ke komunitas anak pang? Sebenarnya sih nggak ada awal mula, tiba-tiba kejadian begitu aja. Jadi gua main-main aja ke jalan gitu, ya jadilah ke bawah arus, ikut-ikutan lah jadinya, bergaul di jalan, nggak pulang-pulang. Udah jadinya ya sampai sekarang masih begini, sampai berkeluarga. Oh, udah berkeluarga Bang? Udah berkeluarga. Dari kapan tuh Bang maksudnya turun ke jalanan itu? 2000, dari masih sekolah SMK sekali ya, 2014-an. Dari 2014 2015 itu udah keliaran di jalan. Sampai sekarang udah berkeluarga? Alhamdulillah sekarang udah berkeluarga. Juga Bang, mungkin di luar sana karena waktunya mungkin terbatas, mungkin kita langsung ke ini aja ya. Di luar sana mungkin banyak yang beranggapan kalau anak pang itu bandel, kayak bisa dibilang kayak serem lah ya. Stigma orang-orang luar kan negatif yang ngeliat anak pang itu sendiri. Cuman kalau dari lu sendiri gimana sih Bang? Maksudnya nanggepin itu atau ngelihat itu? Kalau ya dari anak pangnya sih, misalnya kayak dari gua atau dari kawan-kawan yang lain, ya bodoh amat, itu kan asumsi orang buat kita. Nah, karena kan semua juga sesuai sama apa yang kita lakuin. Kalau misalnya luarnya aja sih ya bodoh amat. Kalau kita sih ya gimana tanggapan orang aja lah kalau itunya. Mungkin kalau dari lo nya pribadi atau dari teman-teman juga buat sekarang kayak ya udahlah biarin mereka aja mau gimana gitu. Asumsi orang aja, itu kan gimana pendapat orang juga. Pendapat masing-masing orang-orang kan beda-beda soalnya. Terus kan yang namanya juga hidup di jalannya Bang, ya pasti ada tantangan lah ya, selalu pasti problem di mana-mana mungkin ya, dinamikanya atau apa ya, perjalanan bagi anak pang itu mungkin berat kali ya. Keras Bang, keras pasti. Nah, tantangannya biasanya apa sih Bang yang terjadi di jalan atau di luar? Kalau di jalan tantangannya itu udah nggak jauh sama kayak berantem yang ada beberapa orang yang merasa senioritas. Itu pasti di beberapa tempat pasti ada 1-2 orang yang kayak begitu. Kayak disekolahin, lu baru datang ke sini, sekolahin dulu, ya kayak dipukulin lah gitu, disuruh-suruh jadi babu kayak apa, kayak gitu itu pasti ada. Tapi buat maksudnya tataran kali ya? Iya, tataran gitu. Di zaman sekarang sama zaman lu kan masih beda ya, dari 2014 sama zaman sekarang itu beda apa enggak? Atau lebih keras zaman dulu? Kayaknya lebih ini ke dulu sih. Kalau sekarang kan udah namanya juga udah modern, ada orang-orang ngerekam kayak gitu kan udah ngeri juga. Jadi nggak ambil asal-asalan. Kalau kayak dulu sih masih sikat aja.
Iya sih benar. Juga dari eh, kalau dari gue pribadi kan karena ya sering juga ngobrol sama Ya, beberapa teman-teman anak pang atau anak-anak yang di jalanan. Cuman kalau dari lo nya sendiri, apa sih nilai positif yang ada di komunitas anak pang atau di eh, lingkungan lu sekarang deh? nilai positifnya ya. Nilai positifnya? Positifnya nggak pernah ngeribetin orang sih bang. Iya benar. Nah, berdiri di Dua. kaki sendiri tuh emang benar dia. Iya. Jauh dari orang tua, sampai ada yang udah nggak punya orang tua, ada yang dibuang dari keluarganya. Emang benar-benar berusaha sendiri, apapun coba sendiri. Sampai banyak dari kawan-kawan gue sampai matinya pun gak ada yang ngurusin ya, dari kawan-kawan juga yang ngurusin jadinya. Hal positif itu nggak ngeribetin orang lain lah. Cuman biasanya Hal nih bang, positifnya. orang-orang tuh dari lingkungan lu pribadi ya, ada nggak sih rata-rata orang turun ke jalan atau jadi anak pang itu awal mulai itu gara-gara apa sih? Entah itu karena dia tadi kan sempat Macem-macem sih, Bang. dibuang Ada. ya. Nah kayak gitu, ada yang kayak broken home kayak Broken gitu, ada yang udah nggak betah sama, banyak kan sih kalau nggak dari orang tua ya dari Orang lingkungan tua. keluarga. Dari situ pasti dari tuntutan orang tua lah, rata-rata sih. Terus juga mungkin pasti kan di jalanan ya, pernah nggak sih lu kayak ketemu sama orang yang mencoba gitu buat ngedakwahin lu buat balik lagi ke jalan yang benar? Sebenarnya kan mau Ya, gimana pun kita, setelah kita dong milih jalan kemana aja. ya benar. Selagi itu tuh ya pertama nggak ngerugiin orang lain. Ya. Cuman pasti karena beberapa stigma negatif ke anak pang itu sendiri, pernah nggak sih ada orang yang berdakwah ke lu atau ke teman-teman lah? Itu sering kayak misalkan ada yang bersorban-sorban gitu Iya, kan, bersorban. datang ajak ngaji, Ngaji. kawan-kawan lagi ngapain nih, lagi senggang gak waktunya, misalkan kata dia gitu, yuk sholat yuk, ngajakin sholat. Dakwah dia kalau misalnya kita lagi pada istirahat tuh atau beres usaha cari uang lah, ngajakin ngaji, terus dikasih arahan terus sama dia. Itu udah bukan 1-2 orang lagi yang datang, udah banyak alhamdulillah, dan ada kawan-kawan yang ikut lah beberapa. Sebenarnya sebenarnya tadi itu kita di belakang layar tuh udah cerita sedikit kalau abangnya juga sebenarnya sering ikut dulu sampai sekarang juga sering ikut kajian gitu apa itikaf komunitas. Oh cuman pernah Pernah itu ya lumayan lah, waktu masih sendiri lah, belum punya anak gitu, ikut itikaf 3 hari kayak gitu bang. Sebenarnya sih kurang ngerti, cuman ya namanya belajar ya nggak apa-apa, belajar benar-benar belajar kayak mulai dari nol, belajar sholat apa semua, belajar ngaji, belajar benar-benar belajar dari nol. Terus juga bang mungkin karena banyak orang juga kayak ngelihat anak pang yang stigmanya negatif, apa sih maksudnya pesan yang pengen lu sampaikan ke mereka gitu yang berpandangan buruk lah ke anak pang itu sendiri gitu, yang lu pengen lu sampaikan ke mereka? Pesan sih nggak ada ya, mungkin ada lah sedikit, maksudnya jangan terlalu menilai dari luar, coba lihat apa yang, jangan tutup muka lah, maksudnya jangan tutup sebelah mata gitu ya kan, nggak setiap waktu dia tuh kayak gitu. Mungkin ada yang lagi ngamen, lu ngeliatnya dia kok kayak maksa kayak gitu kan, nggak mungkin setiap waktu dia kayak gitu, pasti juga ya entah itu karena dia lagi pusing atau kenapa, ada kadang-kadang gelagat-gelagatnya tuh aneh-aneh jadinya bang gitu. Pokoknya jangan terlalu melihat sebelah mata aja sih, itu doang. Apa sih yang maksudnya yang jadi keresahan lu sekarang ya jadi anak pang, keresahan? Nah keresahan sih buat jadi sekarang di jalan ya, di jalan jadi pang itu tuh kadang ada anak-anak kecil-kecil gitu, dandan sedikit dibilang udah pang. Padahal pang kan punya arti sendiri lah gitu. Anak-anak
Jadi tuh nanti kalau ada apa-apa, ada kasus kali ribut atau kayak gimana, yang jelek pasti ke pang. Pang itu pasti kena imbasnya. Jadi nanti suka ada razia tentang pang, dibabat semua. Berarti sebenarnya buat orang-orang yang kayak mohon maaf ya yang pakai anting atau sebagainya itu belum tentu dibilang anak pang kali ya. Ya, nggak bisa diartikan kayak begitu. Nah, Kan kayak pakai anting dong, pakai apa gitu. tapi emang banyak bang yang maksudnya yang bawa-bawa ini komunitas pang padahal yang ngelakuin itu bukan anak pang itu sendiri. Pang bukan komunitas sebenarnya. Oh bukan, Iya, lebih ke sebutan kali ya. sebutan lah gitu. Cuman ada aja lah gitu Ada aja. orang-orang yang kayak begitu tuh. Mengartikan diri sendiri itu sebagai pang. Sedangkan pang itu punya arti sendiri. Terakhir kali ya bang ya. Menurut lu apa sih maksudnya kayak arti hidup atau makna hidup gitu? Ya, lu kan maksudnya lebih dibandingkan lebih berpengalaman lah. Iya. Apalagi lu lebih banyak di luar, jauh banget lah pengalamannya sama gua. Maksudnya apa sih yang bisa lu artikan dari hidup? Hidup, ya arti dari hidup ya. Semua pasti para ya yang ada di sini semua pasti lagi pada hidup, lagi pasti pada pernah ngerasain apapun. Selain berjuang emang bisa diartin apa lagi sih bang? Selain buat membenarkan diri juga susah. Jadi ya hidup tuh berjuang demi kebenaran, berjuang demi buat bekal, nyari bekal buat nanti di alam yang udah berbeda. Ya berjuang lah buat lebih baik lagi lah. Tapi gimana ya? Dari lu sendiri maksudnya ada nggak sih keinginan buat berubah gitu? Maksudnya udah nggak pasti ada bang, nggak di jalan gitu. Pasti ada, dan pengen salah satunya jalan keluarnya ya sibuk kerja. Nah cuman emang karena belum dapat kerjaan lagi, terus jadi ya jalan ke satu-satunya yang penting yang di rumah pada bisa makan, terjun lagi ke jalan daripada di rumah. Terus sih paling bang ya buat Siap, ngobrol-ngobrol nyantai lah siap ya. bang. Mungkin cukup sekian buat teman-teman. Kalau dari gue pribadi ya, karena kalian tuh jangan terlalu menilai anak pang itu buruk. Mungkin yang kalian lihat itu oknum kali ya, beberapa yang tapi atas namakan dirinya tuh pang. Tapi perlu kalian ketahui juga, maksudnya alasan dia melakukan itu tuh sebab apa? Entah itu karena emang ada masalah di jalan, terlalu keras mungkin ya, sehingga dia bisa apa ya? Mungkin bukan berontak ya bahasanya, apa ya bahasanya? Bahasanya kayak gimana ya? Bingung juga ya. Mungkin ya berontak kali ya, maksudnya di jalan atau gimana. Coba sedikit banyaknya kalian ngobrol sama mereka, maksudnya keadaannya lebih jauh lagi keadaannya, pang itu kayak gimana dan pang itu apa. Lebih deket lagi lah. Pang itu nggak gigit kok. Nggak gigit, aman pokoknya pang. Oke, cukup sekian mungkin podcast kita kali ini. Makasih ya. Thank you juga Bang siapa? Bang Fadli atau Bang Fadli. Thank you juga ya Bang ya. Thank you yang punya Bang.